بسم الله الرحمن الرحيم. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah kawasan Kabupaten Al-Quran. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah memberikan kepada kita, sehingga di malam hari ini Allah masih mengizinkan kepada kita untuk pada malam hari ini kita mengikuti kajian rutin tafsir Al-Quran yang diadakan setiap malam Senin. Tapi sebelumnya di sini saya ingin melaporkan keuangan dari bendahara yang diberikan oleh Ibu Butik, yang di sini untuk saldo bulan Januari itu sebesar Rp392.500. Terus dari donatur masuk selama 1 bulan di bulan Februari itu sebesar Rp1.400.000, sehingga total uang masuk di bulan Februari yaitu sebesar Rp1.792.500. Dan untuk pembelanjaan untuk konsumsi itu sebesar Rp1.242.500, sehingga sampai dengan malam hari ini saldo untuk pengajian tafsir Al-Quran itu sebesar Rp550.000. Alhamdulillah untuk bulan Februari kita masih ada saldo, tidak ada minus, dan saya tetap mengajak kepada Bapak Ibu untuk menyisihkan rezekinya, kita belanjakan di jalan Allah untuk nanti bisa menunjang kelancaran pengajian tafsir Al-Quran ini. Selanjutnya Bapak Ibu, sebagaimana yang telah kemarin disampaikan oleh Ustaz Umar bahwa insya Allah Masjid Al-Manar akan punya pekerjaan yang cukup berat, yaitu insya Allah kita akan mengadakan renovasi atau kita akan perluasan daripada Masjid Al-Manar untuk tanah wakaf. Ini adalah kerja yang ekstra berat, tapi dengan semangat insya Allah Allah akan memberikan jalan kepada kita, dan ini tidak bisa dikerjakan oleh panitia sendiri. Maka dari itu di kesempatan ini saya tetap mengajak kepada Bapak Ibu, kita bareng-bareng, kita kerjasama, kita informasikan program ini kepada saudara kita, tetangga kita, kepada siapapun yang kita kenal, agar mereka juga bisa ikut berpartisipasi dalam program acara yang kita selenggarakan ini. Alhamdulillah untuk malam hari ini sudah ada masuk untuk sumbangan-sumbangan yang nanti akan saya sampaikan kepada Ustaz Umar, dan itu via transfer. Alhamdulillah juga sudah ada yang konfirmasi kepada saya, insya Allah nanti juga bisa masuk. Jadi saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa bersama-sama kita kerja bareng, kita informasikan program-program ini untuk bisa menunjang kelancaran daripada program ini. Selanjutnya, karena Ustaz Umar sudah hadir di tengah-tengah kita, adalah kajian pada malam hari ini kita buka dan kita awalnya baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya waktu dan tempat kami aturkan kepada Ustaz Umar Afandi untuk menjelaskan tausiah. Waktu dan tempat menentukan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, la haula wa la quwata illa billah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah,
Untuk pertama kali sebelum saya masuk pada kajian ini adalah betapa manusia itu tidak bersyukur kepada Allah. Betapa manusia itu ingkar kepada Allah. Betapa manusia itu sombong kepada Allah. Maka kalau ada tulisan yang sederhana, janganlah engkau takut dengan dosa yang kamu perbuat, tapi takutlah kepada siapa kamu bermaksiat. Jadi kalau kita punya dosa kecil, dosa besar, itu tidak usah takut dengan dosanya, tapi yang diingat takut kepada siapa kamu bermaksiat. Kalau saya membohongi Mas Fajar, itu tidak masalah, artinya masih bisa dinego. Tapi kalau saya membohongi Allah, saya bermaksiat kepada Allah, saya sombong kepada Allah, saya ingkar pada Allah, saya tidak syukur sama Allah, apa katanya? Inna adabi lasyadid. Makanya pada kesempatan kajian kita ini, ayo Bapak Ibu, menjaga istiqomah itu berat. Alladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu, itu yang berat. Padahal kalau kita sudah mengatakan alladzina qalu rabbunallah, Allah itu adalah Tuhan kita, Allah sesembahan kita sudah kita akui, maka tsumastaqamu, kemudian istiqomahlah kalian semuanya. Dan ini yang berat. Ya, istiqomah ini yang berat. Maka Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, kalau tadi disampaikan kita akan perluasan masjid, nek dibayangke abot, nek dibayangke. Tapi kalau kita tawakal kepada Allah, kita percaya dengan Allah, kita husnudzon dengan Allah, kita semuanya yakin dengan Allah, Allah buka itu pintu semuanya. Istilahnya apa? Tidak ada yang sulit di dunia ini. Yang sulit adalah menuju akhirat. Yang sulit itu menuju akhirat, itu yang sulit. Maka untuk itu Bapak Ibu, kaitan dengan kajian ini akan saya sampaikan. Silakan dibuka Mas. Ya. Kita akan sampaikan kaitan dengan nasihat Utsman bin Affan. Beliau memberikan nasihat kepada kita supaya orang mukmin itu takut terhadap 6 hal di bawah ini. Orang mukmin itu harus takut dengan 6 hal di bawah ini. Maka Bapak Ibu, sebelum saya masukkan 6 hal itu apa, ini hanya komentar saya baca biar cepat, artinya juga penjenengan mengerti. Dari pertama ya Mas, dari pertama. Setiap orang pasti memiliki rasa takut. Betul atau salah? Semua manusia punya rasa takut. Ada yang hidup takut mati, yang kaya takut miskin, yang punya jabatan takut kehilangan jabatannya, yang punya popularitas takut hilang popularitasnya, orang yang berwibawa takut kehilangan kewibawaannya. Itu rasa takut yang dimiliki oleh manusia. Tapi rasa takut yang saya sebutkan itu tidak ada masalah. Nek mung jabatan hilang tidak masalah, harta hilang tidak masalah,
popularitas, wibawa hilang, nggak masalah. Dulu jadi pemimpin, sekarang nggak jadi pemimpin, nggak masalah. Dulu jadi imam, sekarang nggak jadi imam, nggak masalah. Tapi yang utama dan bermasalah nanti 6 di bawah ini. Dan rasa takut yang paling utama bagi seorang muslim bukan takut miskin, bukan takut dihina, atau bukan takut ketiban nasib sial, bukan itu. Ya, kita jangan takut, kok aku kok sing melarat terus, nggak usah nyesal, nggak usah takut itu. Kok hidupku susah terus, nggak usah takut dengan hal yang semacam itu. Kita dihina, nggak usah takut. Ya, ketika kita jatuh miskin, nggak usah takut. Melainkan takut yang paling hebat adalah kita ini harus takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi saya sampaikan, jangan takut sedikit kecil besarnya dosa, tapi takutlah kepada siapa kita bermaksiat, kepada siapa kita berdosa. Itu yang harus kita ingat-ingat. Lanjut. Nah, ini adalah pendapat dari Rasulullah. Ada pun pendapat dari seorang sahabat Nabi, yaitu Utsman bin Affan. Dia juga adalah seorang sahabat yang luar biasa, kedermawaannya juga luar biasa, perjuangannya juga luar biasa, harta bendanya juga diberikan untuk perjuangan Rasulullah SAW. Ada 6 ketakutan dalam diri seorang mukmin. Jadi diri seorang mukmin itu mempunyai rasa takut yang luar biasa. Bagi orang mukmin ada 6 macam hal takut yang membayang-bayangi dirinya. Maka Bapak Ibu, kalau kita mengaku seorang muslim, kita ngaku seorang muslim itu punya rasa takut, betul. Tapi bukan rasa takut duniawi. Yang kita takuti justru yang ukhrawi. Takut-takut ukhrawi ini apa? Mari kita lihat. 1, ya. Takut jika Allah mencabut iman kita, mencabut iman dari diri kita di saat kita mendekati ajal. Kita takut jangan-jangan kita tidak husnul khotimah. Kita takut jangan akhir-akhir hidup kita malah kufur. Kita takut jangan-jangan kita mau meninggal malah ingkar pada Allah. Atau mendekati kematian kita malah ingkar pada Allah. Ini yang kita takutkan. Maka takut jika Allah mencabut iman dari diri kita. Maka di sini Bapak Ibu, min kibarillahi ayyakhudha minhul iman. Bagaimana kita ini enggak takut kalau Allah tiba-tiba mencabut keimanan kita. Padahal kalau orang itu imannya dicabut, jadinya apa? Lah ya, kalau orang pertamanya iman, terus imannya dicabut, jadinya apa? Lah, kalau dia itu mukmin kan dia menjadi orang yang kafir. Orang yang percaya dengan Allah dicabut keimanannya menjadi orang yang ingkar pada Allah. Na'udzu billahi min dzalik. Napa mboten ngeri? Maka ini loh Bapak Ibu. Kadang orang yang punya jabatan takut kehilangan jabatannya itu apa? Kalau kita mengaku orang yang beriman, kalau iman kita hilang hanya gara-gara duniawi, na'udzu billahi min dzalik. Maka yang kita perjuangkan bukan duniawinya, yang kita perjuangkan adalah ukhrawinya. Maka mohon maaf Bapak Ibu, nanti di dalam kajian ini juga ada. Orang itu kalau mati ya gitu, tapi yang menjadi nilainya adalah
orang ini mukmin apa tidak, orang ini beriman apa tidak, gitu ya. Maka monggo Bapak Ibu, kita sebagai seorang mukmin hendaklah takut, bukan takut miskin, bukan takut dihina, bukan takut sial, bukan takut kehilangan jabatan, tapi yang kita takuti adalah kalau Allah mencabut iman kita. Kalau imannya dicabut, kita menjadi kufur, bahaya. Ya. Dan juga kita takut kalau kita punya dosa tidak diampuni oleh Allah. Kenapa kalau orang itu berbuat dosa tidak diampuni oleh Allah, maka dia akan termasuk orang yang paling rugi. Rabbana dzalamna wa in lam taghfir lana wa tarhamna. Di sini kalimatnya lanakunanna minal khasirin. Betul-betul kita akan menjadi orang yang rugi kalau minta maaf gak diberi maaf, minta maaf gak diberi maaf, minta maaf gak diberi maaf. Apalagi yang kita minta maaf adalah Allah. Maka tadi saya katakan jangan bermaksiat dengan Allah. Kalau kita sudah dengan Tuhannya, dengan Allah, kita sudah berani maksiat, terus gimana dengan manusia? Luar biasa. Maka yuk kita coba itu. Ya, ini saya ulang, kenapa? Karena ini adalah sesuatu hal yang penting dalam kehidupan kita. Karena banyak orang saat ini sudah nggak takut dengan akhirat, sudah nggak takut dengan Gusti Allah, nggak takut dengan siksa, nggak takut sekarang. Sudah dibilangi, kalau kamu tidak mau bersungguh-sungguh, nggak mau beribadah, nggak mau taat sama Allah, tempatmu neraka. Orang dah cuek. Ya, maka Bapak Ibu, mari kita gali ini semuanya. Kalau di dalam surat Al-Insyiqaq yang saya sampaikan kemarin adalah innalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak terputus-putus. Mari kita cari. Dan saya sampaikan lantanalul birra hatta tunfiquna mimma tuhibbun. Nah, ini maka yang pertama. Yang kedua, takut kepada malaikat pencatat. Kalau mereka atau malaikat mencatat segala sesuatu kejelekan yang memalukannya pada hari kiamat. Jadi jangan-jangan pas kita berbuat jelek malaikat mencatat. Ya memang mesti malaikat mencatat, tapi kekhawatiran orang mukmin, jangan-jangan kalau saya, jangan-jangan apapun yang saya lakukan justru kejelekan-kejelekan yang banyak dan itu memenuhi catatan saya. Ini Pak kekhawatiran. Akhirnya apa? Memalukan. Coba kalau panjenengan lihat rapot zaman dulu, sing ireng karo sing abang kok sing ndi kan gitu. Dulu loh ya. Dulu itu anggar rapotnya abang oke, izin. Artinya banyak perbuatan yang salah yang kita lakukan, maka dikasih tanda merah oleh Bapak Ibu guru. Nah sekarang kan rapotnya ireng kabeh, nggak enek sing abang ya, sekarang hitam semuanya karena di print. Nah maka Bapak Ibu, kita orang mukmin takut kalau malaikat pencatat itu mencatat amal kejelekan kita yang banyak dan itu memalukan. Maka mohon maaf, ini sebenarnya peringatan. Nek kita sedang berbuat baik dicatat malaikat, seneng gak? Tapi kalau pas kita maksiat dicatat oleh malaikat, seneng gak? Ayo. Kalau jenengan baru sedekah dicatat malaikat, senang gak? Senang. Tapi jenengan lagi padu dicatat malaikat, seneng gak? Ayo padu terus. Dicatat oleh malaikat, kan begitu toh. Maka orang mukmin takut, ya Allah, jangan-jangan kejelekan saya ini dicatat sehingga banyak kejelekannya dengan yang baiknya, sehingga memalukan. Nanti saya di hadapan Allah, saya akan tertunduk dan saya bermuka masam dan saya takut kepada Allah. Ya, wujuhu yauma idzin khashi'ah. Orang yang bermuka masam karena ngerti amalan-amalannya itu.
Dan ingat, pada suatu saat di akhirat nanti amal perbuatan kita akan ditunjukkan semuanya oleh Allah. Inna sa'yakum lasatta. Tunjukkan nih, kowe nggih ingin ning almanar ngopo ora sregep ngaji, nyo kowe ning almanar ngopo ora tau gelem jamaah, nyo kowe ning almanar ngopo ada pengajian, ada dakwah, ada macam-macam, kamu belas enggak ikut sedikit pun terhadap itu, kamu abaikan semuanya, itu akan dipanggil oleh Allah, akan dihakimi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada kebaikan untuk akhirat, hatimu tidak terbuka sama sekali. Tapi ketika urusan dunia, iuran berapapun kamu bayar, bahkan untuk pesta, untuk makan, ya kamu beli, teman-temanmu kamu jajaki, tapi untuk urusan akhirat, kenapa engkau tidak sama sekali tertarik untuk itu? Maka kita takut dengan pencatat itu. Kalau yang kita catat ini justru perbuatan-perbuatan yang memalukan kita. Maka Bapak Ibu, tadi saya katakan istiqomah. Istiqomah dalam kebaikan ini yang luar biasa. Maka mohon maaf, ngelayani umat niku penak nopo penak? Ngelayani umat niku penak nopo penak? Nek penak mesti kabeh nyalonke dadi imam. Nggih napa nggih? Nabi kalau pilihan jadi imam oke sing daftar mboten? Pilihan khotib Jumat sing daftar kathah mboten? Nek pilihan lurah sing daftar. Melayani umat gak enak, berat, beban berat. Apalagi urusannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita takut kalau amal-amal jelek kita ini yang dicatat dan memenuhi catatan kita, memenuhi rapot kita ini, justru itulah yang kita nanti akan malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, takut setan akan membatalkan, merusak amal-amal kita, ya. Jadi kita ini takut kalau setan ini akan merusak amal-amal kita. Ini jangan ingat-ingat, kita orang mukmin itu wedi Pak, ojo-ojo amalku dirusak karo setan. Aku wis ikhlas, aku wis ngibadah, wis kene dirusak sama setan, dibatalkan oleh setan. Kenapa? Karena setan akan memusuhi orang-orang yang berbuat baik. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, takut kepada setan manakala merusak pahala amal perbuatan manusia. Monggo Bapak Ibu, kita orang mukmin wedi. Mohon maaf loh nggih, karena setan itu pinter merusak amal kita. Loh, sing wong orang yang beramal soleh aja iso rusak, apa meneh? Apa meneh sing ora ngamal? Orang yang tidak ngamal justru bukan dirusak, tapi didelepke sama setan. Jadi setan ini kalau ada orang yang berbuat baik dirusak amalnya, orang yang tidak pernah berbuat baik malah ditenggelamkan malaikat setan supaya jangan sampai melihat kebaikan, delepke terus. Maka saya baca dalam kitab ini, dalam buku ini Bapak Ibu, sungguh sangat luar biasa. Iblis itu ada di depan kita, kejahatan ada di tangan kita, hawa nafsu di tangan kiri kita, di sebelah kiri kita. Saya ulangi, iblis itu di depan kita, kejahatan di sebelah kanan kita, syahwat di belakang kita, duniawi di belakang kita, Allah mengawasi dari atas kita. Jenengan arep ndi? Ternyata dalam buku ini panjang penjelasannya. Iblis di depan kita, awake dhewe selalu ditariki, diiming-imingi, kilo, tertarik. Kejahatan kenapa di sebelah kanan kita? Supaya kita selalu menyimpang dan selalu berbuat yang tidak baik, berbuat dosa. Syahwat ditaruh di sebelah kiri kita, karena syahwat akan selalu mengiming-imingi kita juga, menggoda kita semua supaya kita tidak pernah berada dalam kebenaran.
Kenapa dunia di belakang kita? Karena dunia akan selalu mendorong kita supaya kita lebih mencintai dunia daripada mencintai akhirat. Entek-entekan awake dhewe niku. Iblis ning ngarep, kejahatan ning kanan, syahwat ning kiwa, duniawi di belakang, Allah mengawasi dari atas kita. Kemana kita akan meloloskan diri kalau dengan tidak keimanan kepada Allah? Maka Bapak Ibu, yang ketiga, kita takut jangan-jangan amal-amal kita yang banyak itu entek oleh setan, dihabisin oleh setan. Maka yuk istiqomah Bapak Ibu. Karena tadi saya katakan melayani umat itu berat, maka istiqomahkan. Mohon maaf, jenengan tadi dilaporkan keuangan, nglumpuhke duit dienggo ngaji terus, bosen mboten? Guyuran terus, rugi mboten? Masak, tenaga entek, wektu entek, ngurusi umat, rugi mboten jenengan? Isa-isa ngerapikan barang macam-macam dari nyuci sampai semuanya, itu apa? Maka kalau jenengan nggak kuat, nggak istiqomah, setan selalu membisiki panjenengan. Wis masak-masak, nggak kesel, liyane wae mundur. Setan merusak amal kita. Setan akan selalu membujuk kita supaya kita tidak berada pada kebenaran. Maka Utsman bin Affan menasihatkan 6 hal yang harus kita hindari. Di antaranya kita ini adalah takut kalau amal-amal kita ini yang kemarin yang baik-baik dirusak semua oleh setan. Maka Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, mohon maaf ya. Kalau dulu aktif ke masjid, sekarang nggak mau ke masjid, itu kena apa? Itu kena apa? Jangan dianggap itu biasa. Kita telah kena dengan jebakan setan dan musuhnya setan. Maka ayo kita lawan itu setan. Kita tetap harus rajin ke masjid. Kita harus mau terus ke masjid untuk memperjuangkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, mempertahankan masjid penuh lebih sulit. Maka tadi kalau Mas Fajar, perjuangan perluasan masjid berat. Nek saya bukan yang masalah bangunnya Pak, yang saya pikir sesuk iso kebak apa ora masjid. Membangun jalan tol mudah, tapi membangun orang yang bikin jalan tol yang sulit. Membikin masjid mudah, tapi membangun orang yang membangun masjid yang sulit. Kenapa nggih? Nek membangun bangunan mudah, nek membangun orangnya itu loh yang sulit. Kenapa nggih? Maka kinten-kinten kalau masjidnya diperluas, sesuk dikebaki apa dikosongke? Itu tugas berat ya. Bangunnya gampang, tapi yang sulit adalah isinya. Karena kalau nanti ditambah depan itu nggak tahu luasnya berapa, tambah sini tambah luas sana. Kira-kira besok kalau di sini dipakai putri, iso kebak napa mboten? Insyaallah napa? Wis pokoknya besok nek masjid dibangun magrong-magrong, tanggung jawab jenengan. Kudu dijak kabeh ngebaki masjid. Nek perlu seminggu mangan ning masjid terus. Radiamin ya. Loh, nek seminggu mangan ning masjid terus kan rasah mie masak di rumah toh. Wis ning almanar ae sarapan. Mangan awan ora rasah ning omah ning almanar ae kono mangan awan. Kok jenengan ora gelem ngamini gitu loh. Diamini mawon, nanti kalau malaikat itu sudah membuka pintu rezekinya untuk almanar, halah jenengan butuh pirang miliar, teko terus. Orang mau jutaan, tapi angka nol rasa dihitung. Yakin aja sama Allah. Karena kalau sudah la fatahna alaihim barakatim minas sama, sudah semuanya, tidak ada yang bisa menolak. Oke, saya lanjutkan. Yang keempat, katakan takut kepada malaikat maut yang akan merenggut nyawa kita secara mendadak dalam keadaan diri kita sedang lalai. Wah, ini sing bahaya. Kita takut, orang mukmin ini ya, orang mukmin itu takut kalau nanti tiba-tiba malaikat mendatangi kita.
ketika Israel mendatangi kita. Israel mendatangi kita, mencabut nyawa kita, delalah awake dhewe lagek maksiat. Delalah kita sedang lalai kepada Allah. Ini yang berbahaya. Ketakutan kita. Maka saya mau tanya, Bu. Ibu-ibu coba depan saya ini, saya mau tanya. Jenengan pernah berdoa apa kepada Allah dalam hal mati? Dungane jenengan pripun? Husnul khotimah. Sesuk tambahi. Ya Allah, matikan saya sedang sujud kepadamu ya Allah. Matikan saya sedang berdakwah ya Allah. Matikan saya ketika saya sedang memperjuangkan agamamu ya Allah. Minta ngoten. Jadi sesuk matine iki ora sia-sia. Kaya sing ning rel kereta api kae. Rel kereta api niku nek dipalang tutup niku bunyinya pripun? Ya. Jangan mati sia-sia. Nek gur ketabrak sepur kan matine. Ya kan. Maka yo doanya gitu, Pak. Ya Allah, matikan saya dalam menjalankan perjuanganmu ya Allah. Matikan saya ketika saya sedang menegakkan kalimahmu ya Allah. Matikan saya sedang sholat, matikan saya sedang sujud, matikan saya sedang melayani umat, matikan saya sedang, itu aja doanya. Ya, maka kemarin saya juga dulu itu ya dari Delanggu itu pas corona kemarin, khutbah Jumat, Pak. Khutbah Jumat arep terakhir rakuat. Akhirnya mandegrek turun dari mimbar, akhirnya langsung sholat Jumat. Setelah selesai tahiyat terakhir, dia sudah dalam keadaan sujud dan meninggal dunia. Ayo kita mintanya seperti itu. Maka kita tambahi sekarang, jangan sampai malaikat Israel datang menjemput kita dengan tiba-tiba dan saat itu kita sedang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzu billahi min dzalik. Maka 4 hal ya yang itu tadi adalah kaitan dengan bagaimana setan itu akan, malaikat Israel akan mencabut nyawa kita, dan ini yang harus kita hati-hati dan kita harus selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan kepada Allah. Yang lanjut. Nah, takut kepada dunia yang dapat memperdaya dan menyibukkan diri kita sehingga akhirnya kita melalaikan akhirat. Ini tadi sudah saya sampaikan tadi ya di belakang itu. Dunia ada di belakang kita, mendorong kita supaya kita melalaikan akhirat. Dunia itu dorong kita terus, ayo golek dunya, golek dunya, golek dunya, golek dunya, golek dunya. Sampai tidak ada diberi peluang untuk mikir akhirat. Maka ini Utsman bin Affan menyampaikan, takut kepada dunia yang dapat memperdaya kita dan menyibukkan dirinya sehingga kita ini akhirnya melalaikan akhirat. Bapak Ibu, orang mukmin, orang yang bertakwa itu takut kalau dunia ini menyibukkan kita sehingga kita lupa dengan akhirat. Maka kalau kita ditanya urusan kita dunia dengan urusan akhirat lebih banyak dihabiskan mana? Banyak urusan dunia apa urusan akhirat? Nek kita banyak menghabiskan usia kita, waktu kita untuk dunia, awas Pak, kita termasuk orang yang rugi loh. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai hartamu, anakmu itu menyibukkan kamu sehingga kamu lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kerja mati-matian demi anaknya sampai dia lupa dengan Allah. Orang sibuk mikirkan anaknya supaya anaknya sukses, supaya anaknya hebat, tapi dia kerja sampai lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang sibuk mencari harta benda duniawi, lupa kepada akhirat, sampai tidak sempat datang ke masjid, tidak sempat untuk menghadap bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh penyesalan. Yuk Bapak Ibu, ya makanya
Kita jangan sampai sibuk dengan urusan duniawi, kita terperdaya akhirnya. Dan ini sudah banyak cerita yang kaitan dengan orang-orang yang menyibukkan urusannya dengan dunia. Termasuk siapa? Pada zaman Rasulullah itu minta sama Nabi supaya diberi kekayaan, akhirnya dikasih binatang ternak yang banyak. Dikatakan sama Nabi, kok nek tak dongake kowe sugih, kowe engko kira-kira jamaahmu piye gampangane ngoten. Wah tetep jamaah mengkeh Nabi. Oh iya, bar sugih sibuk ngurusi usahane, sibuk ngurusi pabrike mungkin ngoten nek sakniki. Nenek Deben kan ngurusi ternake kan gitu. Dulu itu ternak sama perkebunan yang paling populer karena kurma itu ya. Kemudian pohon-pohon yang di sana yang kaitan dengan yang di zaman Rasulullah, kemudian dengan ternak-ternak yang luar biasa di sana itu. Sibuk saya akhirnya, sibuk ngurusi ternak, akhirnya tidak pernah jamaah. Bayangkan itu. Dan itu terjadi sampai sekarang juga. Orang kalau sudah punya kesibukan pekerjaan duniawi, lupa dengan akhirat. Maka masjid nomor loro. Sing nomor 1 ngendi pabrik, sing nomor 1 ngendi kantor, sing nomor 1 ngendi usaha duniawi. Masjid turahane, nek sempat mangkat, ra sempat ra mangkat. Saya di Klaten pom bensin baru itu ditulisi sedang sholat, waktu zuhur tulisi sedang sholat, ditinggal. Jenengan duwe toko, buka apa tutup? Buka, tulisi ra sedang sholat ngoten. Pipa bensin, maneman sakjane. Ya ada. Itu di Klaten ya. Jalan pinggir teh bunti jenenge. Pokoknya kalau mau ke Klaten, saya kalau lewat ring road sebelah kanan itu ya. Itu di situ ada pom bensin baru ditulisi sedang sholat zuhur, sedang sholat asar, sedang sholat maghrib. Karena saya 3 kali waktu zuhur sama waktu maghrib sama isya ditulisi. Hanya saya tanyakan, napa nek waktu sholat tutup Mas nggih? Kuwi kira-kira sing apik karyawannya apa pemiliknya? Karyawannya apa pemiliknya? Sudah diinstruksi pemiliknya. Buka, kenek, waktu azan tutup. Mobil ki ya nunggu, Pak. Termasuk kula. Gandeng saya ya sak tunggune ora apa-apa wis. Kono melu salat, aku medhuk ya melu salat. Akhirnya salat di musolanya itu selesai dibuka, ikut kita ngisi bensin. Ngisi dulure dhewe. Maka Bapak Ibu, orang yang kayak gini kalau hitung-hitungan rezeki rugi no. Wah lah, nek tak tutup nenek wong isi piye, mosok tak tolakan ya tetep. Tapi dilayani. Coba ten almanar ngoten niku wani napa mboten? Sedang sholat. Sedang sholat itu sudah tinggal mbok kuwi mau pasen apa wae, arep tuku apa wae, arep rasake apa tutup. Sedang sholat. Oke, lanjut. Terakhir. Takut terhadap keluarga manakala urusan mereka akan menyibukkan sehingga melupakan dari ketaatan Allah. Ini tadi sudah saya sampaikan. Takut kepada anak istri, keluarga yang menyebabkan dirinya sibuk mengurusi mereka dan melupakan zikir kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum tadi. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, intinya ketakutan dari 6 hal itu. Kita sebagai seorang mukmin dari 6 hal itu mari. Jangan sampai kita ini hanya sibuk dengan urusan-urusan duniawi yang akan melalaikan kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut dicabut imannya kita takut setan merusak amal kita, takut dicatat oleh malaikat di saat kita melakukan yang hina, yang jelek, takut kalau kita ini nanti terperdaya oleh urusan duniawi sehingga lupa kepada akhirat. Yang kita takut kepada keluarga, anak, istri kita sehingga kita sibuk mengurusi mereka sehingga lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, 6 hal ini mari kita renungkan bersama-sama supaya nopo nggih Bapak Ibu, kita beribadah ini, kita hidup di dunia ini yang akhirnya nanti kita mati
membawa bekal yang baik. Kalau urusan dunia jenengan rekoso masih ada yang bantu. Sak rekoso ning dunya niku tesih enten sing punya rasa kasihan, masih ada yang bantu. Neng ten akhirat jenengan arep nyuk tulung sinten? Ajeng nyuwun tulung sinten? Arep bengok-bengok tolong ra enek wong gagas. Kenapa semua bertanggung jawab terhadap amalannya masing? Mudah-mudahan Bapak Ibu itu yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan itu menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Dan insya Allah minggu depan saya kasih dengan tafsir Al-Quran. Kalau ini tadi hanya nasihat-nasihat dari para sahabat. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, untuk yang berikutnya kaitan dengan perkembangan Masjid Al-Manar, pembangunan Masjid Al-Manar. Sebenarnya kemarin sudah kita rapatkan malam Selasa, bahwasanya pembentukan panitia sampai dengan program pendek, program jangka pendek, program jangka menengah, dan program jangka panjang. Tapi karena saya sendiri juga baru diingatkan oleh Allah ya. Jadi kemarin saya itu cek dokter apa aneh gara-gara saya terlalu over, dan sebenarnya ini tadi nggak boleh. Pokoknya seminggu ini saya disuruh istirahat, tapi karena mengingat ya kita berdakwah tadi, yang penting sudah saya ikuti nasihatnya, saya minta waktu dibatasi sampai jam 9 malam, tidak boleh aktivitas, suruh istirahat dulu. Maka Bapak Ibu, saya mohon maaf ya, karena rencana saya kemarin akan kita umumkan di sini malam Selasa kepanitiaan semuanya, tapi saya undur. Kemudian bersih-bersihnya juga belum bisa ya, kami juga mohon maaf. Tapi saya terlalu kontak dengan Pak Ihsan ya, untuk menindaklanjuti kaitan dengan pendanaan ini dengan Pak Sastrawan. Pak Ihsan ada ini? Pak Ihsan? Ya, monggo Pak Ihsan. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini ada tambahan ya. Mohon maaf ya. Bapak Ibu, ini kami laporkan kaitan dengan pemasukan keuangan yang telah ini adalah nama-nama yang telah mendaftarkan inden surga. Ya, neng surga nganggo inden. Artinya begini, beliau sudah mendaftarkan nama dan jumlah uang, tapi bayarnya menyusul kan begitu. Ini saya bacakan bukan untuk pamer dan riya, tapi ini kami bacakan supaya satu, kalau panitia kelewatan burung nulis dan yang merasa ikut ya tolong melaporkan. Kok tidak dikira aku ini bayar, aku melu infak kok ora ditulis kan gitu, atau nggak dicatat. Nah, saya takut negur sedikit ya takut, apalagi kalau buahnya. Ini saya bacakan ya. Uang yang sudah masuk ke bendahara dan ada di rekening, ini sudah kita bikinkan rekening yang ada di BMT. Jadi uang ini semua tidak di tangan kita, semua sudah kita tampung di BMT dengan nama Masjid Al-Manar ya. Pembangunan Masjid Al-Manar sudah kita bikinkan rekening ini, sehingga kami tidak akan mungkin menggunakan dana ini, dan semua sudah ada tertulis di sini, dan di sini ada saksinya yaitu Mbak Jana yang selaku di BMT, maka akan bisa mengontrol kita juga. Nah, uang yang sudah masuk di BMT. Yang kedua, ini rekening yang untuk BRI. Ini kalau yang mau transfer lewat reguler ya, untuk bank-bank itu kita lewatnya BRI. Kalau mau langsung ke BMT Al-Falah juga boleh. Nanti bilang aja untuk pembangunan Masjid Al-Manar. Nanti dibukakan rekening itu, artinya akan dimasukkan ke rekening itu dan nanti akan dilaporkan kepada kita.
Yang sudah masuk yaitu kemarin dari Bapak keluarga besar Bapak Rosid Anwari, Haji Rosid Anwari, yaitu senilai 70 juta itu sudah masuk di rekening BLT ini. Ya, kemudian yang belum masih inden dengan nominal uang Ibu Hajah Rosidah 10 juta, Bapak Tommy 1 juta, Ibu Hajah Wartini 5 juta, keluarga Bapak Dharma 1 juta. Kemudian ini ada tambahan Bapak Alek Baskoro Ngawonggo 1 juta. Kemudian dari Ibu Siti Najikah gitu ya. Ibu Najikah 1 juta. Jadi Bapak Ibu, kalau kita total itu hampir 80 juta 90 juta. Ini Pak Isan ini 70 90 ya. Ya, karena 1177 tambah 8 tambah 2 10. Jadi uang masuk 90 juta. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Bapak Ibu, mudah-mudahan dalam minggu depan kita bersih-bersih di situ, sehingga nanti akan kita kasih banner brosur dengan tulisan mohon doa restu pembangunan perluasan Masjid Al-Manar wakaf Bapak Sampurno Jati. Jadi nanti akan kita tuliskan begitu, mohon doa restu masjid, dan kemudian kedua nanti banner yang kaitan dengan rencana pembangunan masjid dengan gambarnya. Jadi nanti banner pertama mohon doa restu karena itu jangka panjang, sedangkan banner perencanaan pembangunan masjid nanti juga akan kita template sehingga bangunnya masjid podo karo gambar. Jadi mungkin jangan sakit lupa kok ora podo karo gambar kan gitu. Rencana kita samakan dengan gambar karena gambar itu yang akan kita kerjakan, itu yang akan kita planning-kan, dan kami sudah menghubungi orang ahlinya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, itu saja yang saya sampaikan. Hanya saja saya mohon doa ya, karena nanti malam pada subuh saya juga akan menemui teman saya juga kaitan dengan pembangunan masjid. Mudah-mudahan nanti bisa deal ya. Jadi nanti kalau deal bangunnya rasido Desember, Maret bangun. Radiamini terus doakan ya. Nanti bar subuh saya sudah janjian, bar subuh saya berangkat ketemu di Ponorogo. Teman saya yang dia masih punya hubungan dengan Al-Imarah Kuwait, Qatar. Mudah-mudahan kok nek masjidnya itu bisa deal pembangunan, ning jenengan tetap nyumbang. Kowe nek bangunan kok ngono jenengan ra nyumbang kok ora gelem ning masjid kok ndak. Nek jenengan nyumbang kan memiliki gitu ya, handar beni. Piye masjidku, ya tak belo, ya tak bangun kan ngoten. Nah, makanya tadi mudah-mudahan nanti ada bantuan itu. Doakan saja, karena tadi kemarin tak hubungi tidak bisa, tadi bisa. Saya ditunggu besok hari Senin. Ya walaupun saya juga gak enak badan, tapi sudah tidak apa-apa. Terus akhirnya saya hubungi ustadznya untuk tak suruh nyopiri saja, saya tak tidur ya gitu. Nah, mudah-mudahan ya Bapak Ibu doakan ya, mudah-mudahan clear, bisa terlaksana, tapi dengan proses tentunya. Nanti dari tim sana ke sini melihat lokasinya dan sebagainya, bagaimana kalau nanti deal oke, baru dibangun masjid itu. Ya makanya walaupun saya juga belum tahu ukurannya berapa itu, ukuran luasnya itu. Kalau dulu saya di pondok itu 12 kali 12 meter kali 12 meter itu dapat bantuannya 350 juta dulu, 350 juta. Nah nanti kalau kita juga mau seperti itu, nah kemarin teman saya di Ponorogo itu bangun 6 masjid di Ponorogo yang bangun teman saya semua, bantuan dari Timur Tengah. Itu ukuran 12 kali 12 itu bantuannya berapa? 600 juta. Nah di Dewi itu nek itu sak ngono rak iso tuku dawet terus gitu. Ya mudah-mudahan lah Bapak Ibu. Saya tidak cerita banyak.
yang karena yang kita minta adalah itu juga izinnya Allah ya. Kalau nanti Allah meridhoi dengan doa panjenengan, Allah akan mengabulkan, insya Allah clear. Tapi kalau belum juga nggak usah ngeluh, tapi kita tetap semangat, masjid tetap akan kita bangun ya, dengan usaha kita bersama. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu kajian dari Ustaz pada malam hari ini, dan acara telah ditutup pada kajian pada